Nggak tahu. Nanti kamu balik ke sini. Pagi, bukan pagi lagi. Dah siang. Nande lamse. Suka kali lah lamse ni bang. Tengok itu. Ada-ada saja ulah anjing saya ini pagi-pagi nih. Teh ayam banyak. Sekarang ini datang madep kena ada pejaknya. Apa nako? Tio. Atio. Bagi makan ayam kita dulu yuk. Ini nya ayamnya. Mana kalian semua ayam? Ayo. Krrrr. Gitu manggil ayam. Ada ngengek manuk. Bagi ayamnya deh. Main aku. Kayak. Kayak. Habis. Mana? Salam berjuang-juang. Nande Bapak Turara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini. Oh, baru opening pun sibuk-sibuk kali ya kan. Hari ini kita masak apa Kak Sri? Nggak tahu lagi, tapi kita pagi ini buat nasi goreng dulu yuk. Kebetulan semalam banyak lagi nasi kita. Hari ini saya mau goreng lah. Jadi sebuah nasi goreng. Tahu kalian semalam pemirsa, pagi-pagi. Tapi kakak saya udah datang, kakak saya yang kerja di sini. Kan saya sama suami saya gaduh. Cuman awal pagi itu, karena saya nggak suruh sebenarnya, cuman suami saya bilang dia nggak mau lagi megang handphone. Mungkin dia tahu dari handphone dia segala macam masalah datang gitu kan. Jadi semalam dia keluarkan semua SIM card handphonenya. Dia nggak mau lagi pakai handphone katanya. Tapi saya itu udah ke sekian puluh ribu kali, jadi udah biasa aja saya pemirsa. Tuh sekejap lagi juga pasti dia cari lagi mana SIM card saya, ada sapu dapat ke gitu. Dia buang semua SIM card dia, tapi di sini juga area hall juga di ruang tamu. Dia kata dia tak mau lagi pegang phone. Lepas tuh bangun pagi, dia maki saya lah, bagi you punya phone, dia cakap. Saya cakap, untuk apa saya punya phone? Saya pun tak pegang phone, you pun tak pegang phone. Saya cakap, handphone saya ini saya pakai cari duit, bukan cari jantan saya. Saya mau cari duit, banyak utang saya bilang. Utang bukan saya suruh you berhutang. Iya, memang bukan you yang suruh, tapi saya yang pikirkan. Untuk urus dia pun begitu. Lepas tuh saya bilang, awak yang tak boleh kontrol cari perempuan. Lepas itu saya pun kena simpan saya punya phone. Dia cekik saya gini ke dinding kan. Tapi anak-anak belum bangun sih. Lepas itu bangun si Madeben, saya udah berhenti gitu. Lepas itu saya cakap, kalau di sini pun tak ada pergi kerja, tak ada pergi ladang, tak buat apa-apa kerja sih judi, saya pulang, saya bilang duduk sana. Toh anak juga nggak diperdulikan di sini, hidup melajangkan senang. Kalau saya nggak ada kerja, ngapain duduk negara orang, saya bilang lah gitu kan. Dia simpan semua bajunya. Pulangkan saya balik saya punya negara, pulangkan saya.
Dia simpan semua baju, angkat bag, letak dekat kursi. Dia cakap, pulangkan saya, beli tiket, pulangkan. Saya call terus yang punya yang tiket, pemirsa. Saya call, saya bilang, untuk sore ini tolong pesan tiket daripada Medan ke Penang. Saya bilang, saya direct call. Saya ingat gini, kalau misalkan nanti berapa tiketnya, udah sekalian saya bayar. Saya kebetulan ada penggadaian dekat dengan yang jual tiket. Saya gade ini semua, saya gade biar dia pulang gitu, saya ingat kan. Terus dia udah saya call tiket, dia cakap, tunggu ya dek, nanti kakak cek dulu katanya. Oke. Lepas itu, pulangkan saya, tak ada bawa duit sedikit pun ke. Saya buka saya punya tabung, saya bagi 1 juta. Nah, untuk duit itu sekitar 280 ringgitan nanti. Pulang, saya bilang. Saya begitu. Semalam. Las ganti baju, saya ingat ganti baju, mau pergi ganti baju, pergi ladang, nggak jadi pergi. Nggak capek kalian ngadapin? Oh, saya pikir banyak, nggak banyak. Nggak capek kalian ngadapin orang yang penuh drama. Memang saya pun penuh drama di YouTube saya ini, karena saya ceritakan apapun di YouTube saya. Tapi saya kalau saya buat begini, saya buat. Dulu waktu saya dipukuli suami saya di Malaysia, saya simpan semua baju saya bilang, ayo mak pulang kita, mak ngapain kita di sini dipukuli terus, saya bilang. Dia juga yang salah masa itu. Saya simpan semua baju saya, pemirsa. Masa itu saya ada pegang duit. Suami saya kalau dia tahu saya ada pegang duit, saya bilang pergi, saya pergi, gitu. Dia tahu saya ada pegang duit, dia diam juga. Lepas itu dia minta maaf, nangis. Kata mama saya, ya udahlah me, nggak usah lah me, katanya. Kasihan saya masih itu sama mama saya, jadinya nggak jadi pergi. Makanya semalam dia bilang, balikkan saya terus call tiket, saya bagi duit, pulang, saya bilang. Tapi saya tahu, sebelum dijemput imigrasi, dia takkan mau pulang punya, takkan punya. Kan letih kan, tak mau pulang, tapi tak mau berubah. Kemarin katanya saya nggak boleh, pokoknya kalau dia suruh apa-apa tuh saya harus buat gitu. Kalau dia tanya apa-apa terus jawab gitu. Saya buat semua, toh cari perempuan juga. Jadi memang bukan kekilafan, memang dilakukan dengan penuh kesadaran. Saya udah bilang jangan gaduh depan anak. Masa dia minta uang, itu Ami udah bangun, Ami di bilik sama saya kan. Saya masa itu buka tabung ambil duit. Mana saya punya uang semua? Mana saya punya uang semua? Duit yang dia buat rumah itu. Mana saya punya uang semua? Saya diam juga kan, karena saya malas gaduh karena Ami ada di situ. Pas itu dia sepak kipas sampai terbuka. Kan ada kawar kipas itu terbuka semua. Ami terus mau lari. Saya pikir, sudah saya bilang banyak kali, depan anak jangan tunjuk marah. Tapi saya diam, saya kejar anak saya keluar. Saya bilang, pergi dulu kalian ke rumah mami aku, bawa adik. Kalaupun misalkan nanti saya ditumbuk, dipukul apa, jangan depan anak saya gitu, saya pikir. Suami saya nggak akan berubah punya, pemirsa. Cuman memang silap saya. Masa ada kasus hari itu, sampai saya pergi ke Batam untuk ngurusin ini itu, sampai mohon nangis ngurusin ini itu. Di situ silap saya. Harusnya saya biarkan dia di Malaysia minimal 3 bulan kek, tapi enggak, 2 minggu saya pulangkan lagi, saya urus semuanya. Nah disitulah bodohnya saya, dan mungkin di situ suami saya tahu, oh ternyata kamu cinta sekali sama saya buat apapun kamu akan maafkan juga gitu. Dan sampai sekarang ya begitulah, nggak ada perubahan. Maybe esok atau nanti malam saya akan call mak yang di Penang, saya akan bagi tahu, dan saya akan cakap kalau misalkan nanti mak dia balik tanpa saya dengan anak-anak, jangan, karena mak tuh cerita kemarin ada juga jiran dia kawin sama orang Indonesia, katanya orang Binjai. Jadi awal kawin katanya perempuan tuh buat elo-elo, lepas sekarang kawin apapun tak mau buat lah ini. Pokoknya dia menceritakan yang image perempuan Indonesia itu nggak bagus. Jadi saya mau bagi tahu sama mak,
Ya, kalau misalkan nanti dia pulang, beginilah ceritanya, Mak. Jangan Mak ingat saya ini macam buang dia macam tujuh, enggak. Kalau kalian pun melihat, mungkin kalian udah gregetan sama saya, pemirsa. Ya kan? Sebagai penonton pun. Ini kok nggak berubah, ngapain disimpan laki-laki kayak gitu? Kalian pikir dia ada berubah tem dong? Enggak. Semalam-malam ke kedai juga, minum juga. Bangun nanti cari gado. Semalam pun pulang dari kedai cari gado. Ini nasinya cuma sedikit. Coba semalam dia bilang, dia kalau ke ladang pun, dia nggak mau buat kerja, bersihkan ladang apa dia nggak mau ke ladang. Macam semalam dia ke ladang, dia bawa senapang. Mungkin dia buru-buru kayak cari tupai, kayak cari apa entah. Pokoknya nggak. Kalau bersihkan ladang dia nggak mau lagi. Dia kata saya bersihkan ladang pun kau nggak perpanjang visa saya balik juga, ngapain saya urus ladang. Saya sayang anak pun, habis visa saya balik juga, bukan boleh bawa anak pun. Bawa apa katanya? Udah. Padahal saya bagi option bagus. Kalau memang dia nggak mau tinggal di Malaysia, dia mau tinggal still di Indonesia, cerai, kawin sama girlfriend dia itu, ya kan, yang janda itu kawin, kan boleh stay di sini juga. Kalau mau jumpa anak juga nggak apa-apa, toh kampungnya di sana, dekat saja, bukan jauh. Kalau dia rindu anak boleh jumpa. Kalau dia datang ya, saya pergi, ya kan, senang.